Para sahabat insan terkasih, salve dan selamat memasuki Minggu Prapaskah ketiga bagi kita semua. Di momen yang berrahmat ini, izinkanlah saya untuk berbagi remah-remah sabda Allah dari bacaan Injil hari Minggu 23 Maret 2025, hari Minggu Prapaskah ketiga. Narasi Injil yang direnungkan adalah Lukas bab 13 ayat 1-9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Tema sentral yang akan kita refleksikan bersama dari sapaan sabda Allah minggu ini adalah pertobatan sebagai jalan pembaruan hidup dan keselamatan. Saudara-saudari terkasih, sapaan sabda Allah hari ini mengundang kita untuk menyadari, menyesali kedosaan kita, dan membaharui diri atau bertobat, sehingga hidup kita semakin bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah berlimpah. Ada 3 intisari yang bisa kita refleksikan dari narasi Injil hari ini. Pertama, dosa dan penderitaan. Kedua, dosa dan kemandulan hidup. Dan ketiga, pertobatan dan pembaharuan hidup. Pertama, dosa dan penderitaan. Pada bagian pertama Injil hari ini, Yesus menegaskan bahwa segala bencana bukan merupakan hukuman, namun isyarat bahwa orang hendak senantiasa mengarahkan hidup kepada Allah dengan terus-menerus melakukan pertobatan. Yesus katakan dalam Injil tadi, "Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Dosa pada hakikatnya menyebabkan penderitaan, melukai dan menyakiti diri sendiri dan orang lain. Kedua, dosa dan kemandulan hidup. Pada bagian kedua Injil, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak menghasilkan buah. Pemilik kebun anggur merasa kecewa dan marah karena sudah 3 tahun pohon ara itu tidak menghasilkan buah sama sekali. Tebanglah pohon ara ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma? Dosa kerap kali menyebabkan seseorang mengalami kemandulan dalam hidup, tidak mampu menghasilkan buah yang berlimpah, dan membuat hidup tidak produktif dan bermakna bagi orang lain. Selain itu, dosa sesungguhnya dapat melemahkan seseorang untuk menghayati kebaikan dan kasih, dan membuat Tuhan kecewa dan menyesal karena ia tidak mampu membalas kebaikan dan kasih Tuhan. Ketiga, pertobatan dan pembaruan hidup. Pada bagian terakhir Injil, pengurus kebun meminta kesabaran sang pemilik kebun anggur untuk memberi kesempatan sekali lagi. "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh dalam tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Manusia seharusnya bersyukur karena Tuhan itu panjang sabar dan murah hati yang selalu memberi kesempatan untuk membaharui diri dan bertobat. Kesabaran dan kemurahan hati ini kiranya mendorong manusia untuk lebih tekun dan serius mencangkul dan memupuk dirinya agar bisa menghasilkan buah yang berlimpah, hidup yang bermanfaat, dan berdampak positif bagi orang lain. Para sahabat insan terkasih, ada beberapa pesan inspiratif yang bisa kita refleksikan dari narasi Injil hari ini yang membantu kita untuk memaknai dan menghidupi semangat pertobatan di masa Prapaskah ini. Pertama, kita menyadari bahwa hidup kita seringkali tidak menghasilkan buah-buah kebaikan dan kasih karena kita cenderung menutup hati untuk membaharui diri dan bertobat. Kelemahan, ketidaksetiaan, dan dosa seringkali menghalangi dan menghambat kita untuk berproses, bertumbuh dan menghasilkan buah kebaikan dan kegembiraan. Kenyamanan dosa seringkali menyebabkan hidup kita menjadi mandul, sia-sia, dan tidak berdampak positif baik bagi diri kita
maupun bagi orang lain di sekitar kita. Selain itu, dosa sebenarnya kerap kali membawa penderitaan, melukai dan merugikan diri kita sendiri dan sesama. Dosa seringkali membuat kita cenderung untuk mencari kepentingan dan kesenangan pribadi, kurang peduli dengan kepentingan dan kebutuhan orang lain. Sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan akan membawa kesedihan, kecewa, dan rasa sakit, serta menghilangkan kebahagiaan dan sukacita dalam kehidupan keluarga dan komunitas kita. Bahkan, dosa membuat kita tidak mampu mensyukuri dan membalas cinta, kebaikan Tuhan dan sesama, kebaikan keluarga, komunitas dalam hidup kita. Singkatnya, dosa menyebabkan kita seperti pepatah mengatakan, kacang lupa kulit atau air susu dibalas dengan air tuba. Cinta tidak dibalas dengan cinta, tetapi dengan kejahatan atau keburukan. Pesan kedua, kita diundang untuk terbuka terhadap rahmat pertobatan, menyadari dan bersyukur atas kesabaran, kemurahan hati, dan kerahiman Tuhan yang selalu mengasihi kita tanpa syarat, yang mengampuni kesalahan dan dosa kita, dan selalu memberi kesempatan bagi kita untuk terus membaharui diri. Pertobatan sebenarnya bukanlah sebuah paksaan atau kewajiban, melainkan sebuah ungkapan terima kasih dari kita atas kemurahan hati dan kerahiman Tuhan. Seperti yang dikatakan Santo Agustinus, bertobat berarti kita mampu membalas cinta Tuhan dengan cinta kita. Ada begitu banyak kebaikan dan rahmat yang kita alami dalam hidup ini. Maka hendaknya pengalaman kebaikan Tuhan dan sesama yang diterima seharusnya menyadarkan dan mendorong kita untuk membaharui diri dan bertobat, semakin mengasihi Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita. Pesan ketiga, masa Prapaskah adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk mulai lebih serius dan tekun merawat, mencangkul dan memupuk lahan hidup kita sehingga semakin subur, berkembang dan menghasilkan buah. Hidup kita di dunia ini sangatlah singkat dan sementara saja. Maka janganlah kita menunda-nunda untuk terus membaharui diri dan bertobat selagi masih ada kesempatan. Marilah kita berusaha untuk berkomitmen, mengelola, merawat, dan membaharui hidup kita secara lebih baik. Maka ketika tiba saatnya nanti, ketika Tuhan datang kembali, Ia dapat menemukan buah-buah kebaikan dari pohon kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudari terkasih, semoga rahmat Tuhan khususnya dalam masa Prapaskah ini memampukan dan membantu kita untuk senantiasa membaharui diri, berubah dan bertobat sehingga hidup kita semakin bertumbuh subur, berkembang dan menghasilkan buah yang berlimpah, menjadi berkat dan sukacita bagi sesama di sekitar kita. Semoga Tuhan yang Maha Rahim dan berbelas kasih senantiasa menyertai dan memberkati siara hidup kita. Amin.